Kira-kira tidak hanya perekonomian, tapi juga interaksi sosial ya di masyarakat. Kan semakin kita sering ketemu, semakin interaksi sama orang lain, maka keberagaman, persatuan dan sebagainya itu bisa kita capai dengan lebih mudah. Wow, jadi sangat kompleks ya Pak ya sebenarnya manfaat dari jalan tol. Nah Pak Danang, itu tadi kita membicarakan jika ada kenaikan tarif. Nah, jika dalam waktu tertentu Pak tidak ada kenaikan tarif, itu apakah ada konsekuensinya? Jika ada ataupun tidak ada? Ya, sebenarnya kan penyesuaian tarif itu secara rutin sudah kita lakukan ya selama 2 tahun sekali ya. Bagi badan usaha yang penyesuaian tarifnya mengalami penundaan, dia itu kita tetap tidak perbolehkan untuk mengurangi standarnya. Keselamatan tetap harus dijaga, keamanan juga harus tetap dijaga. Kalau mereka mengalami kerugian finansial yang tidak bisa ditanggung oleh perusahaan selama ada penundaan itu, mereka sebenarnya sesuai dengan kontrak agreement kita, mereka berhak mengajukan klaim kepada pemerintah. Nah, itu yang kita beri ruang di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol kita atau PPJT kita. Nah, jadi memang itu hak itu ada pada badan usaha, tapi di sisi lain kita juga tetap menginginkan pelayanan tetap harus diutamakan, keselamatan harus tetap dijaga, keamanan harus tetap dijamin. Safety first ya Pak? Harus begitu ya. Nah Pak Danang, juga kemudian terkait dengan kebijakan atau dasar hukum Pak. Apa saja sih Pak dasar hukum yang mendasari kebijakan-kebijakan dari tarif jalan tol? Mungkin boleh Pak sekalian edukasi kepada sahabat-sahabat PUPR. Ya, kita kan sudah memiliki Undang-Undang Nomor 38 ya tahun 2004 mengenai tentang jalan. Kita juga memiliki peraturan pemerintah mengenai jalan tol. Dan kita sudah memiliki berbagai peraturan di bawahnya, termasuk peraturan Menteri PUPR yang mengatur mengenai transaksi di jalan tol, termasuk mengatur mengenai penetapan tarif, ya termasuk perubahan rencana usaha dan sebagainya. Jadi ada seri banyak ya peraturan-peraturan, dan kalau para sahabat PUPR itu ingin mengetahui lebih banyak, pasti bisa mencari di website kami ya, website BPJT pu.pu.id ya, untuk mencari informasi lebih banyak mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan seluruh informasi mengenai jalan tol, tidak hanya soal tarif. Baik, nah Pak Danang kemudian juga kita ingin beralih perbincangan Pak terkait BUJT. Tapi sebelum itu Pak, ini karena segmentasi penonton ruang bincang itu macam-macam. Ada yang dari kementerian, ada yang dari BUMN, swasta, dan mungkin juga ada adik-adik dari SMA Pak yang kira-kira nanti saya pengen kerja di Kementerian PUPR. Boleh Pak dijelaskan dulu Pak secara general, apa sih Pak bedanya BPJT dengan BUJT supaya teman-teman kita lebih kenal, lebih memahami itu Pak. Baik Mbak Saskia, para sahabat PUPR sekalian, di dalam pengusahaan jalan tol itu kita mengenal beberapa lembaga atau institusi yang terlibat di dalamnya. Tentu saja kita mengenal yang dinamakan Kementerian PUPR ya, di mana di dalam Kementerian PUPR ada yang di unit kerja di dalamnya namanya Badan Pengatur Jalan Tol, yang tugas utamanya mewakili Pak Menteri sebenarnya di dalam mengadakan perjanjian dengan para investor yang menginvestasikan dananya untuk membangun dan mengoperasikan, setelah nanti kalau sudah selesai menyerahkan kembali kepada pemerintah. Itu yang dinamakan dengan BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Kita mengenal contoh BUJT yang paling lama namanya PT Jasa Marga. Ya. Kita juga mengenal juga kalau BUMN yang lainnya atau anak perusahaannya Waskita Toll Road atau Hutama Karya. Atau kita mengenal juga kalau yang cukup lama adalah PT CMNP, Citra Marga Nusa Pala Persada, atau Nusantara Infrastruktur atau Astra misalnya. Mereka adalah badan usaha yang berinvestasi di dalam jalan tol, yang itu kemudian mengoperasikan jalan tol tersebut dan kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mitra kami sekarang ini ada 53 badan usaha jalan tol. Mungkin akan bertambah terus ya, kalau jalan tol kita tambah banyak, itu mitra-mitra kita tambah banyak. Itulah yang dinamakan dengan Badan Usaha Jalan Tol yang menjadi mitra dari pemerintah di dalam berinvestasi. Sedangkan kami sendiri adalah merupakan kuasa dari Pak Menteri PUPR untuk menandatangani kerjasama dan mengelola kerjasama ini sampai akhir masa konsesi, masa perjanjiannya. Masa perjanjian itu ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 35 tahun, tergantung pada kelayakan usaha dari jalan tol tersebut. Baik, wow, luar biasa sekali Pak, penjelasan sudah berkomprehensif Pak. Panjang, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada sangat komprehensif. Masyarakat. Kan sering masyarakat sering bingung, Pak, mungkin. ada
apa bedanya Jasa Marga dan Bina Marga ya? Bina Marga itu juga unit kerja di Kementerian PUPR yang men-set sebuah standar dan kebijakan umum di bidang jalan dan standar-standar yang kami gunakan sebagai referensi untuk bekerja dengan Badan Usaha Jalan Tol. Ya, jadi saya sedikit menyingkat ya Pak ya. Jadi pemirsa, sahabat PUPR, BPJT merupakan badan yang mengatur ya Pak penyelenggaraan dari jalan tol. Sementara BUJT itu merupakan BUMN, pengusaha untuk mengoperasikan jalan tol. Nah, kemudian Pak, bagaimana kemudian koordinasi antara BPJT dengan BUJT terkait dengan regulasi perjanjian ataupun kontrak awal untuk operator jalan tol? Wah, ini pertanyaannya sudah teknis banget ya, tapi nggak apa-apa. BPJT dan BUJT itu berkontrak ya, membuat perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian pengusahaan jalan tol. Kalau istilah umum namanya perjanjian konsesi, di mana BUJT mendapatkan hak untuk berinvestasi, kemudian mengutip tarif dan mengoperasikan jalan tol tersebut sampai akhir periode perjanjiannya atau periode konsesinya. Nah, ini yang mereka itu interaksi mereka dengan kami. Nah, BUJT sendiri itu membentuk sebuah asosiasi, namanya Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI. Nah, secara asosiasi dengan kami itu mitra kerja. Jadi segala kebijakan yang ada untuk pengoperasian dan pengusahaan jalan tol itu selalu kita bahas dengan mereka. Baik BUJT secara langsung, kalau untuk per segmen-segmen, atau kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia kalau itu kebijakannya sifatnya menyeluruh di seluruh Indonesia. Oke, itu baik Pak Danang. Nah, Pak Danang juga mungkin akhir-akhir ini Bapak pernah nih Pak membaca sosial media atau berita di TV gitu Pak, ada motor masuk dalam jalan tol. Ya. Nah, itu bagaimana kemudian koordinasi antara BPJT dengan BUJT yang menyelenggarakan atau mengoperasikan jalan tol di salah satu lokasi gitu Pak? Ya, kita kan kalau kita bicara jalan tol itu kan jalan bebas hambatan dengan akses yang terbatas. Secara prinsip, jalan tol itu hanya digunakan untuk kendaraan roda 4 ke atas. Tetapi, ada tetapinya nih di dalam PP Jalan Tol bahwa ada ruas-ruas tol itu boleh sepeda motor masuk atau menggunakan, tetapi harus terpisah. Seperti di Bali. Ya, di Bali itu ada jalan tol yang untuk kendaraan roda 4 ke atas, tapi ada satu bagian jalan tol dengan pembatas fisik ya untuk sepeda motor. Dulu di jalan tol jembatan Suramadu juga demikian. Ya, tetapi secara umum mereka tidak boleh bercampur. Nah, yang viral terakhir-akhir ini kan mereka sepeda motor itu masuk ke lajur yang digunakan untuk jalan mobil ya, yang itu tidak diperbolehkan. Dan saya tidak yakin kalau mereka nggak tahu sebenarnya. Jadi menurut saya juga ingin sekaligus menghimbau kepada para sahabat PUPR sekalian bahwa jalan tol yang ada itu tidak boleh bercampur ya. Kalau sepeda motor nggak boleh menggunakan ruas jalan tol. Sepeda juga tidak boleh masuk kalau itu ruasnya tercampur dengan mobil dan sebagainya. Sangat berbahaya dan karena keselamatan itu menjadi yang paling utama bagi kita menjalankan mengoperasikan jalan tol itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau dari sisi fungsi pengawas sendiri Pak, apa yang dilakukan kepada BUJT yang mengoperasikan dari tol tersebut? Ya, kalau ini kan ada 2 level berarti ya. Urusan kami dengan BUJT dan urusan BUJT dalam mengoperasikan. Nah, first line-nya atau tahap pertama itu saja karena BUJT sudah kita berikan hak konsesi, hak pengelolaan, mereka lah bertanggung jawab paling utama untuk mengoperasikan. Termasuk misalnya kalau ada kendaraan yang tidak boleh pada tempatnya, ya itu nggak boleh juga. Kendaraan yang beban lebih atau muatan lebih nggak boleh masuk ke jalan tol. Atau kalau dia itu ada sepeda motor ya harus segera dipinggirkan atau dikeluarkan dari sistem itu. Itu yang pertama. Ya kami sendiri kalau melihat itu biasanya kita melakukan teguran, ya dari teguran hingga ke sanksi. Ya sanksi itu nanti seperti yang diatur dalam perjanjian kita, sanksinya bisa berupa penundaan tarif, ya. Atau bahkan kalau memang tidak memenuhi standar pelayanan itu bisa kita cabut hak pengusahanya. Jadi bertahap ya. Sejauh ini sih belum ada yang kita cabut, cuman kita berikan teguran, sanksi dan sebagainya, terutama teguran ya, supaya mereka itu memperbaiki sistem pengawasan yang ada di jalan tol tersebut. Wow, baik, luar biasa sekali Pak Danang. Ya. Nah, kemudian juga Bapak, seperti kita tahu, kita saat ini tengah dalam masa pandemi COVID-19 Pak, yang tentunya memukul berbagai elemen kehidupan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, untuk penyelenggaraan jalan tol sendiri Pak, itu bagaimana dampaknya terhadap
penyelenggaraan jalan tol dan juga terhadap kerugian. Apakah ada kerugian yang dirasakan? Tuh monggo Pak, silakan diceritakan. Ya, kalau prinsipnya dulu ya, prinsipnya itu baik BPJT maupun BUJT itu sangat ingin kita itu berpartisipasi aktif di dalam pengurangan penyebaran virus corona, COVID ya. Sehingga ini menjadi dasar kami. Dan kita sangat mendukung semua program pemerintah, kebijakan pemerintah membatasi perjalanan kalau itu dirasakan penting bagi acara mengurangi penyebaran COVID. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat ya selama periode Januari ya sampai ke hari ini itu terjadi perubahan traffic yang cukup signifikan, terutama di masa PSBB yang pertama itu jumlah atau volume lalu lintas itu bisa sampai ke 30%, hingga kalau di tol Sumatera itu sampai 10% dari yang di kondisi sebelum COVID. Nah, tentu saja ini kita tidak tutup mata ya, karena dampaknya itu adalah pada kondisi keuangan dari Badan Usaha Jalan Tol. Kalau trafiknya turun 15% aja sudah pengurangan pendapatan yang signifikan, apalagi 90% ya. Nah, oleh karena itu maka Pak Menteri PUPR ini menerbitkan yang namanya paket stimulus untuk bisa mengatasi ya kerugian finansial kepada Badan Usaha Jalan Tol. Ini yang dilakukan. Nah, ini kita lihat nanti setelah periode, harapan kita kan periode ini kan segera berakhir ya pandemi ini. Nanti kita hitung badan usaha mana yang mengajukan klaim atas kerugian itu, nanti kita evaluasi. Yang eligible kita kompensasi, yang tidak eligible tentu saja kita abaikan. Baik, jadi itu juga merupakan salah satu upaya ya Pak dalam penekanan COVID-19 itu dengan pembatasan dan juga program-program pakai stimulus COVID ya Pak ya, untuk betul. para pengusaha jalan tol. Prinsipnya itu kan kita antara pemerintah dengan badan usaha kita sama-sama sharing the pain lah kira-kira gitu kan. Kan kalau sharing the gain itu udah biasa sharing the pain inilah yang kita lakukan. Oleh karena itu Kementerian PUPR, ini para sahabat PUPR ya Pak Menteri itu menaruh perhatian, beliau menerima semua masukan dari seluruh badan usaha jalan tol, mengatakan apa yang dibutuhkan Pak Menteri memfasilitasi dalam bentuk peraturan menteri yang baru mengenai stimulus COVID ini. Inilah yang menurut saya menjadi bentuk kebersamaan antara, kan kita kan dengan badan usaha kan sifatnya mitra ya, mereka bukan anak buah kita, mereka justru membantu kita di dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol. Nah, Pak Danang, kemudian juga terkait dengan fungsi monitoring Pak. Seperti apa sih Pak berjalannya monitoring konstruksi hingga saat ini? Ya, tempel itu menjadi tidak lagi. Kita memiliki nanti alat di dalam mobil yang nanti akan orang lewat itu tinggal didedak dari saldonya dia.